Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama dari mata kuliah Teknik Demografi 2, kita akan membahas mengenai estimasi kematian berdasarkan informasi anak lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup atau AMH. Anak lahir hidup ALH dan anak masih hidup AMH. Dalam setiap kegiatan sensus penduduk, baik itu sensus penduduk 71, 80, 90, 2000, dan 2010 maupun survei penduduk antar sensus atau SUPAS, terdapat pertanyaan mengenai anak lahir hidup dan anak masih hidup, yaitu berapa jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup dan berapa jumlah anak yang masih hidup. Nah, kita lihat pada kuesioner dari SUPAS 2015 itu ada di blok 7B dengan rincian pertanyaan 709. Nah, ini ya. Apakah nama pernah melahirkan? Nah, ini adalah pertanyaan mengenai anak lahir hidup. Kemudian untuk sensus penduduk 2010 itu ada pertanyaannya, apakah nama pernah melahirkan anak lahir hidup? Untuk sensus penduduk 2020 itu juga ada, tapi itu akan baru dilaksanakan pada tahun 2021 pada sensus penduduk Longfong. Anak lahir hidup adalah anak pada saat lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti menangis, bernafas, bergerak, dan sebagainya walaupun dalam hitungan detik sesaat. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat disajikan berupa angka rata-rata banyaknya kelahiran untuk setiap wanita menurut umur pada saat sensus atau survei. Angka ini menunjukkan angka kumulatif. Umumnya, umur wanita disajikan ke dalam kelompok umur 5 tahunan, dimulai pada kelompok umur usia subur 15-19 tahun, sampai akhir masa usia subur, yaitu umur 40-44 tahun atau 45-49 tahun. Reproductive history, cumulative fertility. Nah, cumulative fertility adalah data kelahiran yang dikumpulkan merupakan data kelahiran dari awal masa reproduksi sampai saat wawancara dilakukan. Jadi berjalannya mundur. Jadi kalau si petugas sensus atau petugas lapangan atau petugas survei bertemu dengan responden, dia melakukan wawancara dan menanyakan hal yang tadi, berapa jumlah anak lahir hidupnya, itu adalah ciri dari retrospektif. Jadi sejak dari wawancara sampai selama masa reproduktifnya. Nah, itu yang disebut dengan cumulative fertility. Nah, CEB atau Children Ever Born itu sama untuk jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup atau ALH. Nah, ini mencerminkan banyaknya kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya. Nah, ini yang disebut juga sebagai paritas. Jadi kalau kita kenal istilah paritas itu dia sama dengan misalnya ada kelompok perempuan selama masa reproduksinya punya jumlah kelahiran anak beberapa. Nah, hal ini kalau misalnya kita lihat dalam bentuk tabel, ini yang disebut juga sebagai paritas. Nah, berikut adalah contoh tabel 1, rata-rata anak lahir hidup per wanita pernah kawin, ALH atau CEB dari Provinsi DKI Jakarta tahun 95. Jadi kalau kita lihat ini misalnya umur 15-19, jumlah wanita pernah kawinnya ada 29.472 dan anak lahir hidupnya 15.817. Nah, dengan membagi antara ALH dengan jumlah wanita pernah kawin, ini kita akan mendapatkan rata-rata ALH per wanita. Jadi, 15.817 dibagi dengan 29.472 kita dapatkan 0,54. Nah, P ini adalah paritasnya. Jadi ini paritas untuk kelompok umur 15-19.
gitu ya. Nah, kemudian untuk paritas kelompok umur 20-24 berapa? Yaitu berarti ALH 193.928 dibagi 199.819. Jadi kita dapatkan 0,97. Kemudian untuk yang paritas ketiga, yaitu untuk kelompok umur 25-29 adalah 519.533 kelahiran hidup dibagi dengan jumlah wanita pada kelompok umur 25-29 yaitu 344.669, kita dapatkan 1,51. Dan seterusnya kita lakukan dengan cara yang sama. Nanti kita dapatkan untuk keseluruhan pada data Provinsi DKI Jakarta tahun 95 yaitu adalah 4 juta kelahiran hidup dibagi dengan 1.600.000 jumlah wanita pernah kawin. Kita dapatkan rata-rata ALH per wanitanya sebesar 2,46. Nah, untuk perempuan pada kelompok umur 45-49 tahun atau paritas yang ketujuh, ini rata-rata ALH-nya disebut dengan completed family size. Jadi, dia sudah melewati semua usia suburnya. Jadi, untuk perempuan di kelompok umur 45-49, dia kan pernah jadi umur 15-19, 20-24, 25-29, sampai 45-49. Nah, sehingga dia disebut dengan completed family size. Karena pada umumnya, wanita setelah umur 49 tahun itu sangat jarang untuk melahirkan lagi gitu ya. Jadi mungkin ada kejadiannya tapi sangat jarang. Nah, sehingga dia disebut kelompok umur 45-49 sebagai completed family size. Nah, bila digambarkan dalam bentuk grafik, angka rata-rata tersebut tuh rendah pada masa awal melahirkan umur 15-19 tahun, kemudian semakin tinggi sesuai dengan perkembangan umur sampai dengan 45-49 tahun. Pada umur 50 tahun atau lebih, angka tersebut cenderung datar. Nah, hal ini secara teoritis bahwa wanita yang telah berumur 50 tahun atau lebih tidak dapat melahirkan lagi, sehingga rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita pada umur 55, 60, 65 tahun dan seterusnya cenderung sama. Jadi kalau kita buat nih contoh adalah data SP2000 rata-rata ALH AMH anak meninggal per wanita Provinsi DIY tahun 2000. Nah, kita lihat dua garis ini. Secara normal, angka ALH itu biasanya selalu lebih besar dari AMH. Jadi, anak lahir hidup itu harusnya lebih banyak daripada yang masih hidup. Kenapa? Karena dalam proses perjalanan waktunya itu dimungkinkan adanya kejadian kematian anak, sehingga yang lahir tentunya lebih banyak daripada yang masih hidup, seperti itu. Kemudian ini adalah rata-rata ALH, AMH untuk hasil dari sensus penduduk 2010. Kita jelaskan grafiknya. Jadi pola ini terjadi dengan asumsi tidak terjadi perubahan berarti pada tingkat kelahiran, kematian, atau migrasi selama beberapa tahun terakhir pada penduduk wanita. Dalam sensus atau survei, pola ini tidak selalu ditemukan. Angka rata-rata ALH dan AMH pada wanita umur di atas 50 tahun atau lebih sering menurun, bukannya datar. Hal ini biasanya disebabkan kesalahan responden dalam menjawab pertanyaan mengenai jumlah anak yang pernah dilahirkan dan jumlah anak yang masih hidup. Kesalahan ini mungkin timbul akibat faktor lupa atau memory error. Nah, kalau kalian lihat sensus penduduk yang terakhir itu sudah online. Nah, dan kita sudah memanfaatkan teknologi, jadi sudah bisa menggunakan KEWI, menggunakan KEPI, itu sudah mengurangi faktor lupa tersebut karena kita sudah menggunakan juga basis data kependudukan atau dari data Dukcapil. Nah, tapi pada kegiatan sensus atau survei sebelumnya, kesalahan ini mungkin timbul karena apa? Responden barangkali lupa
Jadi ini yang disebut dengan memory error. Nah, terkadang responden wanita lupa berapa orang anak yang pernah dilahirkannya. Kasus ini sering terjadi pada wanita usia tua karena biasanya anak-anak yang sudah besar tidak lagi tinggal bersamanya karena sudah berkeluarga atau bekerja di daerah lain atau merantau dan sebagainya, atau mungkin anak tersebut sudah meninggal. Kelebihan dan kelemahan ALH. Nah, kelebihan dari anak lahir hidup yang pertama adalah mudah mendapatkan datanya. Data ini bisa kita peroleh dari sensus atau survei. Kemudian, tidak ada referensi waktu karena menyatakan jumlah ALH sejak wanita tersebut mulai masa reproduksi sampai saat wawancara terjadi, atau tadi kita kenal retrospektif gitu ya. Jadi nggak ada referensi waktunya, pokoknya seingatnya si responden. Nah, kelemahan dari ALH yang pertama tidak akurat karena sering terjadi salah pelaporan, terutama umur ibu. Kemudian yang kedua bersifat retrospektif, yaitu kita mengingat kembali, sehingga ada faktor atau ada kecenderungan dalam melaporkan jumlah kelahiran, terutama pada wanita berusia lebih tua. Nah, jadi kalau dapat responden yang umurnya sudah tua, ini kadang jadi masalah juga ya. Maksudnya karena dia barangkali sudah lupa anaknya itu tadi berapa ya. Dulu seingat saya bisa jadi itu sangat mungkin terjadi. Oke. Kemudian yang ketiga, kelahiran mati ikut dilaporkan dalam ALH. Nah, ini karena tidak tahu apakah kelahiran yang dilaporkan adalah kelahiran mati atau kelahiran hidup. Ini bisa saja terjadi dalam kegiatan survei atau sensus, karena kita tahu dalam survei atau sensus itu ada yang istilahnya non-sampling error. Jadi dalam kegiatan survei atau sensus kita tahu ada non-sampling error. Jadi barangkali si petugas itu salah mencatat. Karena apa? Tidak ada probing atau pertanyaan yang lebih mendalam terhadap pertanyaan tersebut. Jadi si responden dia menjawab seingatnya dia. Jadi kalau anaknya yang meninggal misalnya 2, yang sudah meninggal 2. Padahal salah satu dari 2 kematian tersebut meninggalnya karena dia sebenarnya adalah kejadian lahir mati. Tapi karena responden ini tidak tahu dan si petugas penanyanya juga kurang melakukan probing atau pertanyaan yang lebih dalam, sehingga kondisi ini miss. Jadi kelahiran mati akhirnya ikut dilaporkan dalam daftar ALH. Nah, ini tadi kesalahan dalam konsep. Ini salah satu kelemahan dari ALH. Kemudian kita lihat tabel 2, ini adalah penduduk wanita pernah kawin berumur 10-54 tahun menurut kelompok umur provinsi di Aceh tahun 2000. Kemudian kita mempunyai tabel 3, yaitu wanita berumur 10-54 tahun pernah kawin menurut golongan umur dan jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup Provinsi Aceh tahun 2000. Kemudian kita juga mempunyai tabel 4, yaitu wanita berumur 10-54 tahun pernah kawin menurut golongan umur dan jumlah anak yang masih hidup di Provinsi Aceh. Dengan memasukkan formula-formula ini, kita mendapatkan rata-rata ALH dan rata-rata AMH. Berikut adalah rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan anak masih hidup per wanita menurut golongan umur di Provinsi Aceh. Sebagai latihan, hitunglah rata-rata ALH per wanita di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data SP 2010. Selamat berlatih dan selamat mengerjakan. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa digunakan dalam mempelajari informasi kematian berdasarkan anak lahir hidup maupun anak masih hidup. Sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.